Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Mari simak penjelasan berikut ini. Topik yang pertama, kita akan membahas mengenai strategi perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yuk, simak langkah-langkahnya. Adapun strateginya, yang pertama, menganalisis capaian pembelajaran untuk menyusun tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Capaian pembelajaran mengacu pada kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Jadi, guru harus menganalisis dari capaian pembelajaran yang akan dikuasai, kemudian menentukan tujuan pembelajaran, lalu menyusunnya menjadi alur tujuan pembelajaran. Yang kedua, merancang dan melaksanakan asesmen diagnostik. Apa itu asesmen diagnostik? Asesmen diagnostik adalah semacam praevaluasi terhadap kompetensi awal peserta didik yang dapat mengarahkan guru untuk menemukan sejauh mana peserta didik telah memiliki pengetahuan terhadap materi yang akan dipelajari. Yang ketiga, mengembangkan modul ajar. Modul ajar merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam suatu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyesuaikan proses pembelajaran dengan tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Guru membuat modul ajar yang dilengkapi dengan petunjuk penyesuaian terhadap tahap capaian dan karakteristik peserta didik. Yang kelima, melaporkan hasil belajar. Asesmen atau penilaian merupakan upaya untuk mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka mengidentifikasi kebutuhan belajar, perkembangan, dan capaian atau hasil belajar peserta didik. Yang keenam, melaporkan hasil belajar. Laporan hasil belajar peserta didik biasanya dalam bentuk buku rapor. Selain itu, juga dapat berupa portofolio, hasil diskusi, atau dalam bentuk pameran karya. Laporan hasil belajar dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang apa yang sudah diketahui, dipahami, dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran. Informasi tersebut disampaikan kepada peserta didik dan orang tua. Yang ketujuh, mengevaluasi pembelajaran dan asesmen. Tahapan ini dilakukan untuk merefleksi kekuatan dan kelemahan dari kegiatan pembelajaran dan asesmen yang telah dilakukan. Sejauh mana tingkat capaian pembelajaran telah tercapai dengan baik atau sebagainya. Bahasan yang kedua mengenai tantangan dalam menyusun rencana perencanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif. Yang pertama, adanya karakteristik dan kebutuhan peserta didik yang beragam. Kemudian, yang kedua, keterbatasan waktu untuk menyusun perangkat pembelajaran. Yang ketiga, fasilitas pembelajaran tidak mendukung dalam hal media dan teknologi. Yang keempat, guru kesulitan dalam menyusun tujuan pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran. Yang kelima, guru kesulitan dalam memanfaatkan teknologi yang dapat menunjang pembelajaran. Yang keenam, guru kesulitan memilih metode dan pendekatan yang berhubungan dengan keberagaman peserta didik. Dan yang terakhir, guru kesulitan menyusun asesmen sesuai dengan tujuan pembelajaran. Selain itu, juga terdapat pihak lain seperti guru bimbingan konseling, kemudian kepala sekolah atau pengawas atau komite sekolah yang bertujuan untuk mengevaluasi atau mengawasi pelaksanaan pembelajaran di sekolah, dan terdapat juga pihak dari Dinas Pendidikan, di mana pihak-pihak ini ikut membantu menunjang terwujudnya pembelajaran dan asesmen yang efektif.
Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Salam pendidikan. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan.